Bicara sama anak muda ya, akuntan, baru lulus akuntan. Sekarang beliau bekerja di salah satu perusahaan developer ya. Dia mengembangkan ini tanah villa Pamulang ya. Special price 999 Mio. Apa maksudnya saya nggak ngerti. Mio itu ya mendekati. Mendekati. Oke, ini namanya relief ya. Nah, ini di Pamulang. Lokasi perumahannya bagus, yaitu 1 menit keluar jalan besar, 5 menit tol Pamulang. Sehingga mau akses JOR bisa, pokoknya akses kemana-mana bisa. Ini namanya Mas Anam, ya, orang asli Madura, perantau. Beliau adalah akuntan. Nah, kita bicara ekonomi. Sekarang menurut Mas Anam, apa itu istilah ekonomi makro dan ekonomi mikro? Tolong dijelaskan sebagai orang akuntan. Boleh Bu, dibantu. Bu. Oke, nggak apa-apa. Balik ke teori-teori lagi. Iya ya. Bapak nanya teori, kita udah di lapangan ini. Oh iya Pak. Jadi- baca buku Bapak. Jadi namanya ekonomi makro sama ekonomi mikro. Orang mengabaikan ekonomi mikro ya. Karena kalau ekonomi makro ini yang diandalkan kan adalah satu, bunga bank stabil katanya gitu kan. Sekarang acuan Bank Indonesia berapa sih? 5% ya? 5 kamu berapa gitu? Iya, 5%. Nah sekarang kalau 5% gitu, kalau untuk investasi berapa sampai mau ngambil itu? Paling enggak 6-7% kan. Dan komersil itu bisa sampai 17%, tinggi sekali, sehingga nggak worth it itu kalau kita mau usaha seperti itu. Sehingga maka dari itu ekonomi yang sangat signifikan itu adalah yang berbentuk syariah. Kalau syariah itu adil. Kalau yang namanya konvensional, ya walaupun kita itu masih mengadopsi itu. Sekarang Indonesia saja untuk membayar bunga pinjaman berapa triliun, belum lagi nanti cicilan pokoknya. Jadi luar biasa besar. Maka dari itu makro sama mikro itu perlu ada yang namanya kualitas. Contohnya begini aja. Kita bangga dengan inflasi stabil, bunga bank stabil, tapi kita mengabaikan daya beli masyarakat, ya kan? Daya beli masyarakat kurang, lantas mutu daripada nilai ekonomi mikro kita itu jelek. Kok begitu Pak? Lah ya, ini masih banyak orang jual asongan di pinggir jalan. Kalau di daerah masih oke, bahkan daerah masih kurang. Ini di Jakarta. Berarti mutu atau kualitas ekonomi kita itu menjadikan sekali. Padahal tetangga kita Malaysia sama Singapura sudah meningkat. Jangan ngomong mereka lah, Vietnam saja sudah bagus, ya kan? Seperti itu nanti bukti bahwa kita itu ekonominya tidak berkualitas. Contohnya lagi, ekonomi mikro itu pengusaha UMKM mengabaikan K3 yang tadi kita bicarakan. Ya, K3 itu apa? Kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kebersihan lingkungan hidup. Sangat abai. Contoh, ayam geprek sukses, di mana-mana orang buka ayam geprek. Ya, pecel lele di mana-mana orang buka pecel lele. Kopi di mana orang-orang buka kopi. Warung Padang di mana-mana orang buka warung Padang. Berarti memang pemerintah itu tidak mengatur. Kita dilepas begitu saja dalam hal ekonomi, yang namanya autopilot tentang ekonomi. Maka dari itu pemerintah harus ya meningkatkan narasi tentang saham, ya sampai ke RT masyarakat itu kan kadang-kadang mereka punya aset tuh, bisa beli motor puluhan juta, mereka beli saham, nanti bisa dapat dividen. Kalau mereka masih punya uang bisa dapatnya tahunan, tapi kalau nego-nego dengan emiten, oh saya maunya bulanan. Oke, kalau bulanan bagus. Ini yang namanya keuntungan naik turun ya. Siap. Nah, maka dari itu mereka itu bisa diberi penjelasan tentang apa itu saham. Di Malaysia itu yang namanya saham orang sudah paham di tahun 80-an. Kita ketinggalan jauh kalau bicara masalah saham. Kalau kita bahas saham, memang masyarakat Indonesia ini sangat ketinggalan jauh. Apalagi orang-orang yang
primitif banget itu. Nah. Nggak tahu sama sekali apa itu saham investasi. Jadi orang Indonesia ini kan mayoritas Islam. Mereka kan ingin uangnya itu tidak berbau konvensional. Nah, harus ada perusahaan-perusahaan yang betul-betul menjual sahamnya itu yang sifatnya syariah, seperti Bank Syariah Indonesia, seperti Bank Syariah dan lain sebagainya. Terus perusahaan-perusahaan yang tidak, bukan perusahaan judi, misalnya apa ya? Misalnya Sumarekon, misalnya Sinarmas, itu kan perusahaan-perusahaan properti bagus ya kan, atau perusahaan pertanian, Pokpan dan sebagainya. Pokoknya yang bersifat bukan subhat, bukan remang-remang. Kira-kira begitu ya tentang masalah saham. Narasi saham lebih bagus daripada membuka koperasi. Saya jamin koperasi itu tidak sukses. Karena loh, kok Pak Sukadi bisa ngomong seperti itu? Lah ini namanya parpol. Parpol itu bukan koperasi. Gagal itu. Tiap pemilu mereka bikin parpol. Ya, itu kan mereka berkorporasi kan. Dari Jakarta sampai ke daerah-daerah paling tidak ada 34 provinsi. Nah, itu mereka gagal tiap pemilu bikin parpol baru. Dari situ aja kita sudah lihat ya cikal bakalnya perekonomian itu diatur oleh mereka nantinya. Ya. Parpol aja gagal. Dari orde lama puluhan, orde baru bagus tuh cuma 34 tahun ditumbangkan, sekarang banyak lagi parpol. Masya Allah. Ini kemarin ada parpol yang baru muktamar itu, saya nggak mau sebut namanya, berantem itu. Padahal itu bicaranya masalah Islam. Oke, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aman.